Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita akan podcast lagi untuk membahas terkait dengan cara kita menghadapi ekonomi yang sulit dalam sudut pandang Islam tentunya. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in, Islam bisa sampai negeri ini. Maka dari itu, stay tune terus dari Masjidil Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam. Allah. Agak jauh salamannya kita ya. Iya. Ini Ustaz, jadi sekarang nih saya lihat kita juga berita banyak orang mengeluhkan ekonomi sulit. Terus kemarin juga pedagang susu kan sempat protes karena harganya anjlok, pedagang sayur anjlok sampai buang-buang sayurnya gitu. Nah, berarti bagaimana Ustaz ya konsep rezeki dalam Islam dan juga kita memandang kesulitan ekonomi dalam Islam itu Ustaz? Bagaimana? Iya. Dalam konsep Islam tentu kita setiap muslim harus menyadari bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Allah lah yang yarzuqu liman yasha. Allah lah yang memberi rizki kepada orang yang dikehendaki. Maka siapa termasuk kita, Allah kasih rizki sesuai dengan itu. Pada prinsipnya semua orang dikasih rizki. Pada prinsipnya semua orang dikasih kenikmatan. Bahkan pada prinsipnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu, rizki yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya luar biasa, dahsyat. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau upaya kamu sekalian berupaya untuk mencoba menghitung nikmat atau rizki Allah, maka la tahsuha, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Untuk menunjukkan bahwa setiap dari kita ini Allah kasih rizki yang banyak sekali. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syakartum, bersyukur kepada Allah tentu saja atas rizki, atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang banyak sekali itu, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambahkan. Allah yang bilang. Allah yang bilang. Menambahkan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian itu kufur nikmat, menolak, tidak mengakui keberadaan Allah sang pemberi rizki, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, oleh karenanya sesungguhnya setiap pribadi kita yang dikatakan termasuk yang dikatakan sulit tadi itu, sulit sebetulnya tidak sulit, tapi berkurang saja. Dan itu tidak selamanya. Pada satu ketika tadi yang sulit itu bisa jadi dengan kesungguhan kita. Ada dua upaya kita, ikhtiar kita ini. Ada ikhtiar yang langsung kepada Allah, itu yang berupa ikhtiar ruhiyah, ikhtiar ruhi yang berupa doa yang kita panjatkan itu, dan ikhtiar akli, yaitu ikhtiar upaya yang mengolah, memutar akal pikiran untuk bisa mendapatkan rezeki. Jadi sebetulnya ya susah, tetapi kalau kita ada bermujahadah, ya melakukan upaya yang terus menerus, mencoba lagi, insya Allah Allah akan memberikan itu. Dan menarik Ustaz, kira-kira Nabi pernah Ustaz mengalami susah gitu, dan bagaimana beliau menghadapinya Ustaz? Ya. Kalau melihat kehidupan Rasulullah SAW, maka Rasulullah adalah orang yang sejak lahir dalam kondisi susah. Kalau dihitung secara fisikal,
Dari mulai lahir umpamanya sudah tidak ada orang tua, ayahnya sudah tidak ada. Kemudian ketika kecil harus disusukan kepada orang lain dari ibunya ini. Kemudian ibunya meninggal, yatim piatu, ya. Bahkan sampai harus bekerja di usia anak-anak, di usia remaja, mengembala kambing, ya, yang itu bukan kambing milik sendiri, menggembala kambing. Tetapi beliau melakukan itu dengan happy. Beliau melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh amanah. Disitulah kira-kira kemudian kenapa ketika sudah mulai dewasa, ya, mulai usia akil balik dan remaja, kemudian punya keterampilan, keahlian dalam usaha itu. Sehingga ada seorang perempuan kaya raya yang dia punya usaha besar yang digambarkan 3/4 dari kekayaan Makkah waktu itu adalah milik beliau, yaitu Siti Khadijah. Lalu kemudian menawarkan kepada beliau untuk, karena dikenal dengan keterampilan dan ini dalam usaha, ya, usaha kerasnya, untuk menjadi eksekutifnya, untuk menjadi dipercaya untuk mengurus usaha daripada saudagar kaya ini, yang belakangan kemudian dipertemukan menjadi suami istri itu. Itu artinya baginda Rasulullah pernah dalam kondisi-kondisi susah. Bahkan dalam satu kisah umpamanya pernah beliau itu puasa. Karena apa? Dan itu bahkan setelah dengan Aisyah, tidak dengan Khadijah. Aisyah itu ditanya, ada sarapan pagi enggak ini? Dia bilang, ya Rasulullah, mohon maaf, ini sedang tidak ada makanan. Oh, baik, kalau begitu, saya berpuasa. Coba. Sekarang mungkin gimana sih gitu? Gimana sih kepada istri? Oke, baik, kalau begitu saya berpuasa. Itu bahkan menjadi hukum terkait dengan niat. Niat berpuasa, kalau puasanya sunnah itu boleh ketika sudah terbit matahari, katakan udah jam 8, jam 9, dari ini belum pernah minum, terus lihat tengok makanan nggak ada, ya udah puasa aja. itu diberi Rasulullah kenapa gitu? Itu karena apa? Nggak ada makanan, tidak susah. Tetapi baginda juga menjadi orang yang kaya raya. Pernah menyembelih kurban itu sampai 90 ekor onta. Menyembelih atas nama dirinya, keluarga dan ini kalau kita mencontoh Nabi yang dahulu pernah susah, ya. Dan secara umum nabi-nabi terdahulu adalah nabi-nabi yang pernah mengalami penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan, termasuk dalam hal ekonomi. Nabi siapa itu yang mengalami sakit yang berkepanjangan? Nabi Ayub. Berapa tahun coba? 18 tahun. Tidak hanya sakit, bahkan kekayaannya, beliau itu kaya raya. Ternaknya ada berapa ratus ekor, kebunnya ada, itu habis kebakar, dan ini bahkan keluarganya pun satu persatu kena sakit dan meninggal. Tinggal dia dan istrinya. Susah sekali. Tapi itulah ada kesabaran. Maka dikenal dengan Sobru Ayub. Sabarlah kamu seperti sabarnya Ayub. Sabarlah kamu seperti sabarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mengalami penderitaan terkait dengan ekonomi yang sulit. Pernah satu ketika Rasulullah dan bahkan tidak hanya Rasulullah dan para sahabatnya diisolasi untuk tidak boleh ke pasar, untuk tidak boleh berjualan, tidak boleh jual dan beli di pasar, diisolasi, atau tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat Arab gara-gara memeluk agama Islam. Diisolasi sedemikian rupa.
Itu. Dan kondisi waktu itu susah sekali. Susah sekali. Tetapi Siti Khadijah luar biasa. Di balik layar, diam-diam meminta kolega networking bisnisnya itu untuk mensuplai diam-diam makanan ini. Kalau enggak, para sahabat bisa mati, enggak bisa mengambil ini. Dan itu di Arab loh, itu di tempat yang enggak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau di kita bisa jadi masih makan daun-daunan, tapi enggak ada daun, mana daun apa? Nggak ada lalap. Enggak ada lalapan, enggak ada apa ininya. Peran Siti Khadijah dalam hal beliau juga termasuk yang terisolir ini melalui jaringannya itu ada mensuplai makanannya. Jadi beliau adalah teruji ya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu nanti akan muncul kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesusahan itu nanti akan datang kemudahan. Untuk menunjukkan kita perlu apa? Ikhtiar yang terus-menerus. Jangan ketika kita dalam kondisi sulit itu lalu ya sudah tidur aja, wong susah ini enggak solusi. Apa? Ikhtiar. Ikhtiar qalbi, ikhtiar akli. Ikhtiar qalbi itu dengan upaya untuk lebih dekat kepada Allah, lebih beribadah dengan khusyuk, lebih rajin berdoa dan sebagainya. Kemudian ikhtiar akli, memikir, memutar otak untuk mencari alternatif. Kalau yang ini gagal, mencoba yang ini gagal, mencoba yang ini. Ya. Makanya itu saya kadang kalau orang sakit atau tertimpa bencana gitu musibah, saya doakan semoga sebagaimana Nabi Ayub setelah kesulitan Allah kasih banyak kemudahan dan kebaikan. Dan gini Ustaz, berarti bagaimana tips pengelolaan keuangan sesuai syariat Ustaz kalau misalnya kita lagi susah gitu kan, kayak misalnya kadang-kadang nih lagi susah nih pengen beli apa tapi ada pakai pinjaman online gitu Ustaz kan yang mana ada ribanya gitu Ustaz, ada bunganya gitu. Ada istilah qardun hasan ya, qardun itu pinjaman yang baik. Di dalam ekonomi Islam dibenarkan, dibolehkan seseorang untuk meminjam kepada orang lain. Tetapi diingatkan untuk tidak menjalankan praktik yang disebut dengan riba. Tidak dibenarkan praktik yang riba, yang memungut kelebihan dari susahan dia. Sudah dia susah, nggak punya duit, pinjam kepada orang kaya, tapi si kaya ini kemudian ngerjain dia. Boleh, saya pinjamin dengan syarat, kamu nanti ini. Terjadilah praktek-praktek yang tidak benar. Praktek-praktek apa namanya itu, pinjaman yang memberatkan itu. Bunga yang berbunga-bunga yang berlebihan sehingga kemudian itu yang disebut dengan riba itu. Nah, praktek-praktek itu sejak di zaman Rasulullah dikikis, berantas ya agar tidak terjadi itu. Justru yang dimotivasi para umat Islam, para sahabat itu adalah bagaimana agar bisa menyantuni, bisa berbagi, bisa meminjami, bisa bila perlu tidak meminjami, tapi melakukan sedekah. Maka bahkan orang yang punya hutang, umpamanya, itu kan punya hak untuk al-ghorimin itu dalam zakat itu. Al-ghorimin orang yang punya hutang itu bisa mendapatkan bagian dari zakat. Nah, ajaran Islam memberikan beberapa tips-tips, model-model bagaimana orang yang susah itu diberdayakan. Pemberdayaan umat, pemberdayaan. Ada zakat yang wajib, ada infak, ada sedekah, hadiah, apalagi lagi ya, agar tidak terjadi gap antara si kaya dengan si miskin. Li'alla takuna dulatan baina aghniya minkum, agar tidak terjadi pengumpulan modal kekayaan itu hanya pada
orang-orang kaya di antara. Mengalir ya. Nah, tapi Beredar. distribusinya dari orang kaya bisa sampai orang yang paling susah. Entah bentuknya dengan cara yang susah ini bekerja kepada orang kaya, atau dengan cara kalau tidak juga bekerja nggak bisa juga dibagi dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk zakat. Karena dia masuk dalam kategori miskin, dalam kategori fuqara, atau dalam kategori orang yang punya hutang. Nah, maka ada ajaran-ajaran Islam yang intinya adalah ingin mensejahterakan, ya, mensejahterakan agar yang mustahik itu menjadi muzaki. Nah, yang tadinya punya hak untuk menerima zakat itu pada satu ketika nanti diberdayakan bisa berzakat. Nah, itu ekonomi Islam. Jadi sebetulnya ekonomi Islam ini, kalau ekonomi syariah ini, kalau dipraktikkan dengan benar, maka kesejahteraan itu akan tumbuh. Karena uang yang terkumpul di kalangan orang kaya-kaya itu dibuat program untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Berarti kayak programnya Pak Presiden ya, Ustaz ya? Ya, itu gotong royong gitu. Ada istilah gotong royong, bahkan sekarang ekonomi syariat itu sudah menjadi badan sendiri. Bazis itu, Basnas itu ada badan tersendiri untuk menanggulangi itu. Di samping ada kementerian, juga ada kementerian sosial ya, yang itu intinya kebetulan agar umat Islam, dan apalagi di sini ada negara ini memperhatikan nasib orang-orang yang sedang susah. Menjadi urusan negara, urusan orang-orang kaya, urusan umat bersama, agar orang-orang yang kecil jumlahnya ini tidak dibiarkan begitu saja mati. Miskin ini jangan dibiarkan salah sendiri, nggak kerja, tidak begitu. Tapi diberdayakan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka ekonominya menjadi baik. Pasar diperbaiki, ya, harga-harga diperbaiki, kemudian infrastruktur diperbaiki, dan berbagai yang menunjang perkembangan ekonomi itu diperbaiki. Nah, di kita ya, kondisi ini rupanya kondisi dunia, kondisi yang serba tidak menentu, serba sulit dan sebagainya. Tapi kalau dikerjakan secara bersama, ya, yang itu tidak hanya sepotong-sepotong, tapi bersama dalam bentuk negara misalnya, insya Allah keterpurukan itu akan lambat laun akan bangkit, naiklah 1 digit, 2 digit perkembangan ekonomi. Mudah-mudahan. Dan ini kan, tapi ini Ustaz ya, ada penyakit mungkin ya orang Indonesia ya. Jadi kalau udah dibantu malah jadi ketergantungan Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Iya, ini pendidikan mental. Iya. Lalu ada program bansos, ada program bagi sembako, ada program diberi makan, ada program lagi nanti makan gratis, apalagi susu gratis, serba gratis ya begitu. Tentu tidak dimaksudkan untuk menjadi bangsa yang malas, tetapi ya mestinya itu jadikan sebagai pancingan agar umpamanya gizi mereka bagus, sehat, dan dengan bagus dan sehat itulah mereka bekerja gitu. Mereka belajar, kalau anak siswa mereka belajar. Tidak dimaknai setelah minum susu terus ngantuk terus tidur. Setelah makan tidak itu. Jadi teorinya begitu, dan dikasih pancingan. Tidak, bahwa ternyata dalam prakteknya banyak yang justru sebaliknya. Bukan setelah dikasih makan, dikasih susu terus aktif bekerja, malah tidur. Enak, nanti bulan depan ada lagi turun. Ini di sini pendidikan mental, pendidikan mental bangsa, pendidikan mental anak. Bagaimana agar di sekolah-sekolah yang diajarkan, guru-guru yang mengajarkan kepada
anak-anak ini dididik untuk bekerja. Al-amal itu. Kuli amalu, kalau ayat Al-Quran banyak sekali kata-kata bekerja wa amilus sholihat, bekerja yang baik-baik, wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasul, dan bekerjalah kamu maka Allah akan melihat kamu, rasulmu dan orang. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan bekerja bahwa umat Islam ini harus bekerja. Amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh, bekerja yang benar, yang baik-baik, yang sholihat, itu banyak sekali untuk menunjukkan justru kita harus bekerja aktif dengan kerjaan masing-masing. Kalau pelajar ya belajar, kalau bekerja ya dengan ini. Inilah pendidikan mental untuk bekerja, inilah yang harus terus-menerus ditanamkan kepada setiap murid kita, ya, agar punya mental yang mental kaya, mental membagi. Kalau di hadis Rasul itu kan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini kan motivasi Rasulullah kepada umat Islam, agar umat Islam itu tangannya di atas. Karena tangan di atas itu khairun minal yadis sufla, lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di bawah itu artinya yang menerima. Meskipun boleh juga menerima, tapi jangan menerima lagi. Karena manusia ini kalau sering memberi begitu, lama-lama bosan juga. Ini lagi, minta lagi. Kalau dimintai, maka kita jadilah kepada orang lain itu upayalah memberi. Tapi kalau kepada Allah, upayalah meminta, berdoa. Ini ada beri. Kalau kepada Allah itu doa itu mohon, minta. Tapi kepada orang jangan mohon, tapi memberilah, membantulah, memberilah, berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah, begitu. Berarti gini, Ustaz. Kira-kira bagaimana menyeimbangkan antara tawakal dan usaha, Ustaz? Mana yang lebih penting sebenarnya sih? Iya. Jadi tawakal itu setelah bekerja. Jangan tawakal sebelum bekerja. Lalu mengatakan saya tawakal kepada Allah dari pagi sampai siang, duduk kursi di rumah nonton TV. Nanti kalau sudah waktunya rezeki datang, kan datang dengan sendirinya. Kalau ini lalu duduk saja di rumah gitu. Jadi ada kisah itu di zaman Khalifah Umar itu ada beliau jam 9, jam 10 siang begitu, sekitar siang hari begitu, sidak ke beberapa masjid. Nah, satu ketika di masjid itu beliau mendapati seorang yang masih berdoa di masjid jam 10. Waktunya orang semuanya, ada yang berdagang, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke gembalaannya gitu. Dia masih Lalu kemudian diingatkan gini, hai, bangun kamu. Terus dia bilang, innas sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan, katanya. Bangun, pergi keluar dari masjid, bekerja. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan, tidak menghujani kamu dengan hujan emas dan hujan perak. Maksudnya apa? Nggak bisa langsung kamu kemudian datang rezeki dengan cara hanya di masjid saja, kecuali di Masjid Agung Al-Azhar bekerja ya. Ini memang mengurus masjid ya. Jadi pasar dan teman-teman ini mengurus masjid, jadi ya tinggal di masjid. Waktu kerja memang itulah bekerja, mengurus masjid ini ya, memakmurkan masjid ini. Tapi kalau di luar yang pekerjaannya bukan mengurus masjid, kemudian di waktu jam kerja yang seharusnya itu produktif untuk mencari nafkah, mencari rezeki di luar, lalu dia hanya di dalam dengan alasan iktikaf, dengan alasan doa. Kalau hanya 5 menit, 10 menit sholat duha, oke lah. Ini ya. Tapi terus-menerus di situ, ini ya.
Habis pengangguran Pak Ustadz, belum ada, saya habis di PHK. Iktikaf dulu. Memohon maaf ya. Tapi berikutnya keluarlah dengan mencari ketok-ketok apa, ketemu dengan teman-teman di mana, ketemu dengan ini nanti bagaimana kemungkinan saya kerja di sini kan. Usaha bagaimana supaya bisa. Berarti kalau saya gambarin gini, Ustaz. Doa dan usaha itu sama kayak pancingan dan umpan. Ya kan? Pancingan dan umpan. umpan. Gak mungkin kita bisa mancing gak pakai umpan. Iya. Gak mungkin mancing cuma pakai umpan gak pakai pancingan. Gak ada pancing. Di usaha itu pancingan, doa itu umpan, Ustaz ya. Umpannya. Iya. Jadi, harus digabung tuh, nggak boleh sendiri, Ustaz ya. Betul. Maka saya gambarkan tadi itu doa dengan usaha itu adalah ikhtiar seorang muslim. Ikhtiar seorang muslim itu ada dua, yaitu ikhtiar yang dalam bentuk doa, ada sholat, ada doa, ada wirid dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk ikhtiar, itu yang pertama tadi ikhtiar ruhani, ikhtiar spiritual. Yang kedua adalah ikhtiar intelektual, yaitu menggunakan akar pikirannya untuk memikirkan bagaimana bisa mendapatkan rezeki. Itu usaha, ya. Apakah saya bisnis makanan, apa saya bisnis roti, apakah saya usaha baju, adakah apa saya usaha bertani, mikir. Insya Allah, Allah akan berikan rezekinya setiap usaha yang kita lakukan. Ya, karena saya ingat banget doa Nabi Ayub lagi pas beliau susah banget. Ngerah itu Robi Ani Masanya Duru Antara Murahimi gitu. Antara Rahimi. Doa sama Allah langsung Allah kabulin itu. Iya. Dan Allah kabulkan itu setelah 18 tahun. Dia mengalami sakit yang berkepanjangan itu sampai habis-habisan. Kita sakit gigi kan paling hanya berapa jam. Ini sakit 18 tahun, nggak bisa bekerja apa-apa. Bahkan saking nggak punyanya, istrinya itu, dalam riwayat itu, istrinya itu keluar rumah untuk apa? Bisa bekerja di rumah tetangganya atau di rumah orang kaya untuk membantu apa? Yang bisa dikerjakan dengan maksud bisa mendapatkan upah yang itu nanti untuk dimakan antara Ayub dan dia. Ini luar biasa usaha istrinya itu. Saking nggak punya. Jadi Nabi Ayub tidak hanya doa saja, tapi usaha. Tapi dia kan nggak bisa usaha apa-apa, wong sakitnya parah. Istrinya yang setia itu keluar rumah, bekerja di tempat orang lain untuk apalah yang bekerja yang halal, yang thayyib dengan ini, dan kemudian mendapatkan upah, itulah hasilnya. Ujian keluarga ya. Untuk keluarga. Itu. Dan ini jadi mengakui bahwa aku sedang ditimpa azur, kesusahan. Wa anta arhamar rahimin. Sementara engkau ya Allah adalah zat yang maha rahim, yang maha kasih. Tak mungkin Allah membiarkan hambanya yang soleh, yang rajin ibadah itu kemudian sengsara terus menerus. Ada yang 18 tahun, seperti Nabi Ayub. Ada yang 15 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Kita paling berapa jam sakit. Itu saja udah nggak mau berdoa, itu sudah marah-marah, itu sudah nyaci-nyaci maki, apalagi nanti berprasangka buruk, suudzon kepada Allah. Nah, pesan Ustaz kepada jamaah, bagaimana cara kita menghadapi ekonomi yang sulit, Ustaz? Ya. Pada prinsipnya hidup ini terkadang senang, terkadang susah. Pada suatu saat kita diberi kesenangan. Tapi pada saat yang lain kita diberi kesusahan. Tentu harapan kita agar kita mendapatkan kesenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Nah, untuk bisa mendapatkan bahagia di dunia dan akhirat itu, tentu itu tidak hanya masalah materi. Tidak hanya susah ini atau bahagia ini tidak hanya faktor materi. Banyak orang yang berlimpah materi tetapi hidupnya susah.
karena banyak harta tapi dirundung dengan penyakit umpamanya, ya kan? Banyak hartanya, sehat walafiat, tapi dibenci kanan kirinya. Oh, ditengkar, diperangi oleh juga akan susah. Sehingga tentu harapan kita untuk bisa mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seperti dalam doa kita yang selalu kita panjatkan, itu ada beberapa tips yang harus dilakukan. Yang pertama tentu saja kuatkanlah iman kita. Kuatkanlah iman kita, keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mencintai kita. Kita beriman kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, maka Allah mencintai kepada kita. Allah pasti memberikan kesenangan kepada kita, kebahagiaan yang hakiki. Tidak hanya ya kebahagiaan yang semu dalam hanya sekedar harta atau sekedar penampilan yang baik. Belum tentu itu bahagia. Tapi dengan iman yang kokoh, kita akan yakin bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan itu. Nah, yang kedua selain iman yang kokoh itu adalah amal saleh. Amal saleh. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, selain terkait dengan ibadah yang langsung kepada Allah, dalam hal bermuamalah dengan ini. Banyak memberi, banyak mendukung orang, banyak menolong orang, banyak senang berbagi kepada orang, ya, banyak punya karya-karya untuk bermanfaat bagi orang lain dan lain sebagainya. Yang itu adalah amilus sholihat. Dan kemudian rajin untuk saling mengingatkan di antara sama. Itulah yang pesan daripada wal asri itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Merugi, susah. Kecuali illal ladina aman. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu memberikan tausiah, memberikan pesan tentang wa tawassaw bil haq, tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Diingatkan dengan sabar, tidak sekonyong-konyong, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tadi, untuk bisa mendapatkan harta yang banyak itu perlu sabar. Nggak bisa langsung baru mulai buka toko langsung kaya, nggak bisa. Bisa. Betapa banyak orang yang sukses hari ini, yang kita anggap sukses dari sisi ekonomi, katakanlah si A, si B, si C, itu emang langsung jadi? Enggak. Ternyata kalau kita melihat runut sejarah kehidupannya, oh dulu ternyata pernah jualan ini, pernah susah, pernah nggak punya apa-apa. Hampir semua orang-orang yang sukses di ekonomi itu ternyata punya sejarah yang tidak sepenuhnya ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi kaya raya. Itu oleh karenanya hendaknya kita menggapai tidak hanya dalam makna rizki yang berupa harta, tetapi dalam karenanya kita dalam doa kita, ya, kita selalu memanjatkan doa Rabbana rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya, doa yang selalu kita panjatkan, ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang wasi'an. Apa wasi'an itu? Luas. Wasi'an. Halalan, yang halal, thayyiban, yang thayyib, mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa Nabi Isa. Nabi Isa ketika masyarakat Yahudi di bawahnya sedang pengen mendapatkan makanan, nggak ada makanan. Ya Isa, ya Nabi Isa, datangkanlah kepada kami rezeki dari langit. Allah lalu berdoa, ya Allah, turunkanlah ma'idatan yukna, Allahumma Rabbana anzil, turunkanlah kepada kita, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ma'idah itu hidangan dari langit.
takunu lana idan li awwalin wa akhirin, yang kemudian menjadi hari raya, menjadi kebahagiaan hari raya bagi kita, untuk orang-orang yang sekarang maupun yang orang yang kemudian. Wa akhirin wa ayatan mika, sebagai tanda dari engkau, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki, engkaulah sebaik zat yang maha pemberi rezeki. Jadi ada upaya-upaya baik spiritual maupun intelek. Semoga kita semuanya tidak bosan-bosannya untuk terus bekerja, ya, untuk terus berusaha, untuk baik usaha yang berupa doa-doa yang kita panjatkan maupun usaha-usaha yang ikhtiar akli, usaha ikhtiar pikiran kita untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Syukur Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton YouTube kita sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena kita juga belajar bahwa ternyata bukan cuma usaha, tapi juga doa dan tawakal. Dan insya Allah, Allah akan berikan pada kita rezeki yang berlimpah setelah mengalami susah yang sangat susah. Maka dari itu, makasih sudah menonton. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjidil Al-Azhar, membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.